Eh, yang mau saya sampaikan kali ini adalah bahwa cuitan saya tersebut tidak sedang menyasar kelompok tertentu, kaum tertentu, orang tertentu, atau agama tertentu. Yang saya lakukan itu adalah Ferdinand Huta Hiyan menyampaikan klarifikasinya soal cuitan yang ramai berujung laporan ke Bareskrim Polri. Dia menyebut cuitan itu merupakan dialog imajiner yang terlintas di pikirannya lalu dituangkan dalam tulisan di media sosial. sahabat, selamat pagi. Saya ingin mengklarifikasi tentang riuhnya dan ramainya cuitan saya kemarin yang memang setelah itu saya tidak bisa memantau media sosial karena ada kesibukan yang tak bisa saya tinggal. Namun demikian, yang mau saya sampaikan kali ini adalah bahwa cuitan saya tersebut tidak sedang menyasar kelompok tertentu, kaum tertentu, orang tertentu, atau agama tertentu. Yang saya lakukan itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Ketika saya down, tidak perlu saya harus bercerita di Twitter, di media sosial bahwa saya sedang down. Tetapi saya melakukan dialog imajiner dengan hati saya, antara pikiran dan hati saya. Pikiran saya menyatakan, "Hei Ferdinand, kau akan habis. Tidak ada yang bisa menjagamu, Allahmu lemah." Tetapi kemudian hati saya berkata, "Hei kau tidak. Allahku kuat. Jadi jangan samakan Allahku dengan Allahmu. Aku kuat. Ada yang akan menjagaku selalu." Kira-kira seperti itu dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Tapi kemudian orang merasa ada yang dituduh, merasa ada yang diserang, dan bahkan orang-orang tertentu yang selama ini selalu menggunakan kata tabayun, ternyata tidak tabayun tetapi malah ikut-ikutan mempelintir. Tidak apa-apa. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada niat saya untuk menyerang kelompok tertentu, agama tertentu, kaum tertentu, atau orang tertentu. Itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya yang memang kebetulan kemarin saya sedang banyak beban, tapi tidak apa-apa. Saya minta maaf kepada siapapun yang merasa cuitan saya mengganggu atau membuat siapapun tidak nyaman. Tapi intinya bahwa itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya, bukan menyerang siapapun. Tidak mungkin saya bicara dengan orang lain, Allahmu, Allahku, karena kita punya Tuhan yang satu. Jadi tidak mungkin saya bicara seperti itu kepada siapapun, kecuali kepada diri saya sendiri. Saya harap dengan ini semua bisa mengerti, memahami, dan saya ucapkan terima kasih. Salam sehat selalu, semoga sejahtera dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan sahabat Khodari Podcast Rakyat. Podcast yang keren dan luar biasa. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas berita yang lagi viral sekarang ini terkait dengan ada yang mengatakan ini adalah ujaran kebencian, tetapi masih belum dipastikan apa yang dilontarkan oleh Ferdinand Huta Hiyan yang mengatakan bahwa kasihan sekali Allahmu, ternyata lemah harus dibela. Kalau aku sih, Allahku luar biasa, maha segalanya, dialah pembelaku selalu dan Allahku tak perlu dibela. Nah, dalam cuitan seperti ini, Anwar Abbas soal cuitan Allah, Ferdinand Huta Hiyan bisa menyakiti umat Islam. Karena mengapa? Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas, turut menyoroti pernyataan Ferdinand Huta Hiyan terkait cuitan Allah di akun Twitter pribadinya. Saya sangat menyesalkan komentar sinis yang disampaikan oleh saudara Ferdinand Huta Hiyan yang menyatakan bahwa Allahmu ternyata lemah harus dibela. Kalau aku sih, Allahku luar biasa, maha segalanya. Dialah pembelaku selalu dan Allahku tak perlu dibela. Menurut Huta Hiyan. Menurut Anwar Abbas, pernyataan ini tentu akan mengundang perpecahan. Terlebih lagi umat Islam yang merasa tersakiti atas pernyataan tersebut. Anwar mengaku heran
kenapa pernyataan tersebut keluar dari mulut Ferdinand yang dianggap sebagai orang yang menghargai sebuah perbedaan. Yang menjadi pertanyaan bagi saya, mengapa kata-kata seperti ini bisa keluar dari seseorang yang bernama Ferdinand Huttahian, yang katanya sangat menghargai perbedaan dan tidak mau ada di negeri ini ada orang yang atau pihak-pihak yang menghina atau merendahkan Tuhan dan atau agama lain. Tetapi mengapa hal ini dia longgar dan lakukan sendiri? Sehingga hal ini tentu saja akan sangat menyakiti hati umat Islam. Pada kesempatan ini Anwar Abbas juga meminta mantan kader Partai Demokrat ini untuk meminta maaf, khususnya kepada umat Islam. Mantan kader Partai Demokrat ini juga mengatakan bahwa sudah ada klarifikasi terhadap itu. Tetapi apa yang disampaikan oleh Pak Anwar Abbas, dia mengatakan bahwa saya menghimbau saudara Ferdinand Huttahian untuk secara rendah hati meminta maaf kepada umat Islam agar pernyataan tersebut tidak membuat gaduh negeri ini. Ferdinand diduga telah menghapus tweet tersebut. Dia juga sudah memberikan klarifikasi terkait tweet tersebut dan meminta maaf bahwa apa yang dilakukan itu tak menghina agama manapun. Namun apa yang disampaikan atau diklarifikasi oleh Ferdinand ini sudah menyebar menjadi viral dan bahkan ada yang melaporkan. Jadi begini, ketika kita dikaitkan dengan sebuah agama, itu saya rasa apalagi tentang agama Islam kita ya, tentang Allahmu, Allah, Allah kita, itu sebenarnya tidak patut kita lontarkan. Kenapa? Karena Allah ini satu. Tidak ada kata Allahmu, Allahku. Karena dalam agama kita sebenarnya, dalam agama Islam, itu hanya satu Allah. Dan tidak boleh ada yang mengatakan dua Allah. Dan ini menjadi keresahan umat Islam, bahwa apa yang disampaikan Ferdinand Huttahian ini adalah menyalahi satu koridor-koridor agama yang memang kita dituntut sebagai umat Islam untuk memberikan satu statement bahwa Tuhan itu adalah satu, bahwa Tuhan itu satu. Dan ini klarifikasinya bahwa di atas cuitan saya yang kemudian viral, semoga semua bisa paham bahwa sesungguhnya itu dialog antara pikiran dan hati saya yang sedang down. Bukan untuk menyasar kelompok tertentu, orang yang tertentu dan agama tertentu. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Terima kasih. Walaupun ada klarifikasi seperti itu, tetapi ketika dalam posisi apapun kita, sedon apapun kita, itu tidak boleh mengatakan Allah itu lemah. Dan ini tidak boleh dalam agama Islam kita. Nah, kita tahu bahwa agama kita itu adalah agama yang memang murni dari satu agama yang dikatakan tentang Islam. Maka tidak ada kaitannya dengan agama Tuhan Allahmu, Allahku dan sebagainya. Tetapi walaupun keadaan apa-apa tidak perlu dilontarkan hal seperti itu. Karena ini adalah sangat menyangkut pada proses keresahan umat Islam yang ada di Indonesia, terutama di Indonesia. Dan di sini harus pahamkan bahwa berbeda dengan orang-orang yang sekarang itu mengatasnamakan agama. Saya katakan bahwa siapapun yang menjual agama itu sangat laku. Tetapi kita tahu bahwa ketika kita itu menjual agama, maka keresahan-keresahan dalam agama siapapun, agama tidak hanya agama Islam, non-Muslim pun juga meresahkan. Nah, dan ini adalah tidak elok rasanya ketika mengatakan seperti ini. Maka Ferdinand ini sebenarnya ini sudah membuat keresahan bagi umat Islam sebenarnya. Karena dia seolah-olah Allahmu lemah, Allahku tidak. Dan ini seakan-akan orang memberikan perspektif bahwa Tuhan itu dua. Nah, disinilah yang kemudian menjadi keresahan bagi kita. Siapapun tidak boleh membawa agama-agama ini. Nah,
Kita tahu bahwa di Indonesia saat ini sedang ramai sering mengatakan bahwa isu SARA, isu kebencian, ras dan sebagainya ini sedang tinggi sekali orang mengatakan seperti itu. Tetapi perlu digarisbawahi, apabila yang berkaitan dengan isu SARA, isu kebencian, terus isu ras dan sebagainya, itu tidak boleh dilontarkan. Karena apa? Karena lokal sendiri itu punya adat, punya punya tradisi tersendiri dan tidak boleh dilontarkan harus seperti itu. Apalagi agama. Agama ini sering digunakan ketika hal momen politik. Nah, maka dari sinilah yang kemudian agama ini sering diperjualbelikan ketika momen-momen politik. Dan itu pasti laku. Mengapa Indonesia saat ini masih dikatakan sebagai punya problem terhadap sesama saudara kita? Karena memang ini, ya, salah satunya ini menjual agama, terus kemudian mengatasnamakan agama, terus kemudian ada orang yang melakukan isu SARA, ras dan sebagainya, kemudian tidak ditangkap misalnya, kemudian dibiarkan. Dan disinilah menjadi satu frame bahwa masyarakat Indonesia ketika melakukan hal seperti itu, seakan-akan itu tidak berpotensi pada keresahan seseorang. Dan di sini harus paham bahwa siapapun yang berada di negara kita harus menghormati satu sama lain dan tidak boleh menggunakan kata atau mempergunakan agama itu sebagai alat untuk kepentingan-kepentingan itu sendiri. Kemudian Kabar Eskrim soal cuitan Ferdinand Hutahian terkait Allah sedang diproses. Ferdinand Hutahian secara resmi dilaporkan ke Bareskrim Polri Jakarta Selatan Rabu tanggal 5 2022. Laporan tersebut sedang dialami penyidik Bareskrim dengan mengumpulkan kelengkapan barang bukti. Laporan tersebut terkait cuitan di Twitter Ferdinand dengan nama akun Ferdinand HON3. Dalam cuitannya Ferdinand diduga menyampaikan ujaran kebencian atau SARA. Ini sudah jelas. Ketika ada laporan seperti ini pasti isunya adalah antara kebencian dan SARA. Nah, kita itu sebenarnya membuat hal seperti ini, undang-undang isu SARA dan kebencian itu menurut saya sangat luar biasa. Karena ini dampaknya bagi kita. Dampaknya adalah bagi kita siapapun yang melakukan kebencian atau isu SARA, siapapun, itu kita harus proses dengan hukum. Karena kita itu berada di naungan negara hukum. Nah, perlu digarisbawahi, tidak hanya ini mungkin, tidak hanya Ferdinand yang mengatakan yang melakukan hal seperti ini, pasti banyak lain melakukan isu kebencian atau isu SARA yang masih belum kita proses misalnya. Masih yang kemarin ada juga Habib Bahar terhadap kebencian dan isu SARA, dan sekarang itu muncullah Ferdinand juga melakukan diduga menyampaikan ujaran kebencian isu SARA ini. Terkait hal tersebut, Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan pihaknya tengah memproses dan mendalami laporan tersebut. Sedang diproses ya. Agus belum mengungkap kapan Ferdinand akan dipanggil oleh penyidik. Beberapa waktu lalu, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Rusdi Hartono meminta semua pihak menunggu proses penyelidikan. Kita tunggu saja, proses akan ditindaklanjuti. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menerima laporan terhadap Ferdinand Hutahian soal dugaan ujaran kebencian dan SARA pada tanggal 5 bulan 1 2022. Laporan tersebut dibuat oleh KNPI yang diketuai oleh Haris Pratama. Terus kemudian Karopenmas menuturkan dalam
Karopenmas menuturkan dalam laporan tersebut Ferdinand dijerat dengan pasal 45 ayat 2, pasal 28 ayat 2 tentang Undang-Undang ITE dan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang penyebaran ujaran kebencian yang menyebabkan keonaran. Dan disinilah penting sekali harus paham terhadap undang-undang ini. Banyak sih sebenarnya orang-orang yang menjadi penguasa, menjadi pemimpin itu sering dihina seperti ini. Terutama Pak Jokowi sering dihina seperti ini. Siapapun sering dihina seperti ini. Tapi perlu digarisbawahi, siapapun orang yang mengatakan atas nama kebencian dan isu sara itu harus segera diproses secara hukum. Siapapun orangnya. Beda ya, orang yang mengkritik dan ujar kebencian itu beda. Ya, perlu digarisbawahi itu. Terus kemudian klarifikasi Ferdinand Hutain. Ferdinand Hutain menyampaikan klarifikasinya soal cuitan yang ramai berujung laporan ke Bareskrim Polri. Dia menyebut cuitan itu merupakan dialog imajiner yang terlintas di pikirannya lalu dituangkan dalam tulisan di media sosial. Terus kemudian yang mau saya sampaikan kali ini bahwa cuitan saya tersebut tidak sedang menyasar kelompok tertentu. Tapi kalau dia lagi posisi down orangnya dalam satu tekanan misalnya, seharusnya tidak boleh seorang Ferdinand itu mengungkapkan hal seperti ini dalam sebuah di media sosial. Sebenarnya ini tidak boleh. Dalam artian bahwa pikiran kita itu harus terkontrol secara jernih apa yang diucapkan di media sosial. Karena pada ujung-ujungnya nanti dikatakan sebagai isu sara atau kebencian terhadap satu agama lain. Nah, disinilah yang kemudian bahwa ketidakhati-hatian disinilah yang menimbulkan satu keresahan dari satu umat Islam yang memberikan satu stigma kepada masyarakat bahwa mengatakan seperti di Ferdinand ini, Allahmu sangat lemah dan Allahku tidak dan selalu ada misalnya. Ini saya rasa tidak perlu diungkapkan hal seperti ini di media sosial. Tidak perlu. Bareskrim Polri telah menerima laporan terhadap Ferdinand Hutain diduga ujaran kebencian. Dia belum tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan penyidik untuk mendalami dan mengumpulkan bukti. Dia meminta semua pihak menunggu. Kedatangan Haris Pratama ke Bareskrim untuk melaporkan Ferdinand Hutain terkait tweet di akun Twitternya yang diduga merusak persatuan dan membuat kegaduhan. Ke Bareskrim, DPP KNPI ingin melaporkan Ferdinand Hutain karena Twitternya yang meresahkan, merusak persatuan serta membuat gaduh. Ferdinand tidak Pancasilais, kata Haris di gedung Bareskrim Jakarta Selatan. Ferdinand sendiri diduga telah menghapus tweet tersebut. Dia juga sudah memberikan klarifikasi terkait tweet tersebut dan meminta maaf bahwa apa yang dilakukan itu tak menghina agama manapun. Namun dari beberapa orang sudah men-screenshot tweet itu, diperluas, di-share, kemudian menjadi viral sampai sekarang ini. Apakah orang yang melakukan hal seperti itu, isu sara dan kebencian itu hanya sekilas minta maaf? Itu saya rasa harus diproses secara hukum. Karena apa? Karena kita itu negara hukum, ya minta maaf boleh, siapapun kita memaafkan. Tetapi di satu sisi hal seperti ini yang sudah dituangkan dalam undang-undang kita itu segera diproses secara hukum. Ini penting berada di negara hukum kita. Maka siapapun tidak bisa sewenang-wenang untuk melakukan ujaran kebencian atau isu sara terhadap satu kelompok manapun. Itu tidak boleh. Tapi kemudian orang merasa ada yang dituduh, merasa ada yang diserang, dan bahkan ada orang-orang tertentu yang selama ini selalu menggunakan kata tabayun. Ternyata tidak tabayun, tapi ikut-ikut memelintir. Tapi tidak apa-apa, sekali lagi saya tegaskan tidak ada niatan untuk menyerang kelompok tertentu agama, tertentu kaum, atau orang tertentu.
Ferdinand mengungkapkan dirinya sempat mengalami beban yang cukup berat. Ia pun meminta maaf kepada siapapun pihak yang merasa tak nyaman dengan cuitan yang disampaikannya. Kebetulan saya kemarin sedang banyak beban, tapi tidak apa-apa. Ya, Ferdinand ini mengatakan bahwa dia diklarifikasinya bahwa dia ada beban, terus kemudian muncullah imajinasi dalam sebuah pikiran, lalu kemudian dituangkan di media sosial. Ini yang sangat keliru ya menurut saya, dan tidak perlu di hal seperti itu. Setidaknya imajinasi itu adalah hal-hal yang romantis, hal-hal yang berkaitan dengan dirinya, hal-hal yang berkaitan dengan satu inovasi, satu motivasi, satu kreasi yang kemudian bisa diambil hikmahnya. Inilah yang kemudian penting, siapapun orangnya. Nah, disinilah yang kemudian teman-teman harus waspada, harus berhati-hati ketika tutur sapa di media sosial. Ketika kita berada di negara kita, berada di negara hukum, kita harus patuhi aturan atau undang-undang hal seperti itu. Terlebih lagi dengan ujaran kebencian dan isu sara, ras, suku, agama, itu tidak boleh kita dibuat mainan atau ingin cari sensasi dan sebagainya. Itu tidak boleh. Mungkin itu yang kami ulas berita hari ini. Semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Khodari Podcast Rakyat.